tahun 2021 adalah tahun integritas. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga, permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Saudara di tempat ini. Kita percaya hari-hari ini tidak mudah buat setiap kita. Ada waktu-waktu yang begitu sulit yang kita lewati bersama-sama. Tapi percayalah dengan iman bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan menuntun hidup kita. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, mari datang kepada Dia. Buka hatimu buat Tuhan. Dan biarkan hanya Tuhan yang kau beri kesempatan untuk menjamah dan melawat hidupmu. Mari sejenak pejamkan matamu, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat Tuhan yang baik. Tuhan Allah semesta alam yang menciptakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, semua karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarkan pagi hari ini kami menikmati Engkau lebih dari segalanya. Dan kami percaya waktu kami menikmati Tuhan, kuasa-Mu turun dan menjamah setiap kehidupan kami. Ada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di tengah kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kami.
yang menuntun dan menjaga setiap kami. Oleh sebab itu pagi ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Nikmati setiap pujian kami, nikmati setiap penyembahan kami. Sebab semua kami naikkan karena kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan dimanapun kau berada. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau nama yang teguh buat hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng. Oh, Allah yang perkasa, perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamat. Oh, Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada nama yang dahsyat, nama yang perkasa, Dia nama Yesus Allah kita. Kau yang percaya pagi hari ini datang pada Dia, sebut nama Yesus. Ayo sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga.
berikan tepuk tangan buat Allah yang perkasa. Haleluya. 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 Pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan memproklamirkan bersama-sama dengan iman kita tentang Pentakosta yang ketiga. Kita percaya Pentakosta ketiga terjadi dan kita akan menikmati bersama-sama. Mari saya hitung bersama-sama, kita akan memperkatakan dengan iman kita. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Nikmati Dia pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam ibadah kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami barang sedetik pun. Bahkan kami sangat memegang janji-Mu dalam hidup kami. Harapan kami ada di dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami menanti-nantikan harapan kami di dalam Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Pagi ini biarkan kami menikmati Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh melihat Tuhan yang ada dan bersama-sama dengan kami, memberkati setiap umat-Mu. Biarkan kami mengangkat tangan kami membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Tidak pernah pengharapan kami tidak dalam keadaan yang baik. Tapi kami tahu ada jawaban Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Ini hidup kami tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan. Mari katakan dengan iman-Mu, pengharapan-Mu tak pernah sia-sia. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Kami tahu harapan kami tidak pernah sia-sia. Kami tahu ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun kami. Ini iman percaya kami.
jamah setiap kami. Biarkan terus hati kami menyembah Engkau. Kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarkan setiap kami boleh menikmati Tuhan pagi hari ini. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Nikmati setiap kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, mari sambut Dia. Buka hatimu bagi Allah pagi hari ini. Mari jamah dan lawat setiap anak-anakmu ya Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini. Jesus, 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 Jesus. Oh, ralamaya kanamaya ralamaya. Shiralamaya ralamaya ralamaya. Buka hatimu bagi Dia. Mari sama-sama kata. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan buat Allah yang besar buat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menjawab setiap doa kami. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami percaya Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap kami. Terus lakukan apa yang menjadi rencana-Mu atas kehidupan kami hari ini. Dan biarkan anugerah,
berkat, kemurahan, dan pengharapan yang baru itu Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Pak Agus, Bu Gem, ada Anti Aneng, Pak Iwan, ada Tante Inge, ada Uncle Bob. Aduh banyak banget nih, ada 3.000 lebih. Jadi nggak bisa dibacain satu-satu. Shalom semua, bersyukur kita semuanya masih sehat-sehat. Saya kadang-kadang kalau khotbah sering nanya, oh puji Tuhan masih pada hidup, puji Tuhan masih pada hidup ya saudara ya. Haleluya. Dan kita bersyukur di tahun 2021 ini, kita sudah ada di minggu ketiga saudara. Dan saya rindu, saya mau bagikan sesuatu yang saya dapat dari Tuhan. Kita ingat waktu tanggal 7 sampai tanggal 27 Desember kita diminta untuk puasa ya. Untuk memasuki tahun 2021. Nah di situ saya percaya kita semua ikut puasa dan doa untuk tahun 2021. Apa yang mesti kita lakukan? Tuntunan apa yang Tuhan berikan buat kita untuk tahun 2021 ini, saudara. Nah jujur waktu itu juga saya tanya sama Tuhan, Tuhan nih gimana nih tahun 2021 nih. 2020 kan kayaknya waduh asik ngeri gitu ya saudara ya. Tahun 2021 nih kayak gimana nih gitu saudara. Nah saudara, ada beberapa hal yang saya dapat ketika dalam doa puasa pada bulan Desember kemarin. Yang pertama saya tanya sama Tuhan mengenai tahun 2021, Tuhan udah berikan kepada kita nih satu tema yang luar biasa. Tahun 2021 dikatakan tahun integritas saudara ya, tahun integritas. Cuman kan kayaknya bahasanya cukup tinggi gitu saudara ya, integritas apa gitu, mungkin banyak yang nggak ngerti integritas itu apa gitu ya. Saya tanya Tuhan apa sih pengertian yang simple, yang gampang kita tangkap mengenai integritas ini. Nah saudara, waktu saya lagi doa, saya ingat satu lagu yang Pak Niko juga sering nyanyikan, oh kasih Tuhan tak berkesudahan gitu ya. Selalu baru tiap pagi. Nah itu kayaknya terngiang-ngiang gitu saudara, selalu baru gitu saudara. Nah Tuhan kasih saya pengertian begini, bahwa integritas itu sebenarnya gini saudara. Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diminta Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berintegritas tentunya ya, tahun 2021. Nah saya ingin tanya sama saudara, siapa yang di sini merasa dirinya orang baik saudara? Coba angkat tangannya. Yang merasa dirinya orang baik, angkat tangan saudara. Hah? Nggak ada yang baik di sini? Waduh, gue mah orangnya baik gitu saudara ya. Saya percaya semua kita pasti kalau mau jujur merasa diri kita baik. Betul nggak saudara? Ya, merasa diri kita baik. Nah, coba berintegritas, Tuhan kasih pengertian gini, tambahin kata selalu di depannya gitu saudara. Misalnya gini, oh kalau gue kan baik, saya baik. Tapi tahun 2021 Tuhan mau kita selalu baik saudara. Ya gitu ya saudara, kita waktu ibadah atau baik kalau ketemu sama orang-orang tertentu. Tetapi integritas artinya kita harus selalu baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun kita harus selalu baik. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Siapa yang di sini merasa orang jujur? Coba angkat tangan saudara. Oh puji Tuhan, ya selalu jujur, saudara. Ya, kalau dulu mungkin kadang jujur, kadang kagak gitu. Tapi integritas artinya selalu jujur, selalu baik, selalu hidup kudus, selalu apa? Selalu, saudara. Saudara, yang kasih Tuhan, integritas bicara soal konsisten. Setuju dengan saya katakan amin. Ya. Kalau yang setuju kasih jempol gitu saudara.
ya, konsisten, bicara soal komitmen kita, bicara soal tanggung jawab, dan bicara soal kualitas, saudara. Wah, sebenarnya seru kalau kita mau bahas tentang integritas, saudara. Nah, saudara, yang kedua yang saya mau bagikan pada hari ini, yaitu waktu saya dalam doa puasa itu, tiba-tiba Tuhan suruh saya untuk baca kembali kitab Ester, saudara. Kitab Ester, saudara. Banyak khususnya buat saya, pribadi saya, mengenai kitab Ester ini, saudara. Tuhan kasih beberapa pengertian yang ingin saya bagikan pada hari ini, saudara. Saudara, kalau kita baca kitab Ester, itu terbagi, kalau boleh saya bagi menjadi 3 bagian, saudara. Yang pertama adalah bagian ketika Ester dipersiapkan untuk menjadi ratu. Ya, bagian pertama. Lalu bagian kedua, ketika Ester sudah menjadi ratu, bagian kedua adalah peran Ester untuk membela bangsa Yahudi yang waktu itu mau dimusnahkan. Itu bagian kedua. Lalu bagian ketiga adalah mengenai sejarah Hari Raya Purim, saudara. Sejarah Hari Raya Purim. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya ingin mengajak saudara kita buka Alkitab kita. Kalau boleh saya bisa share screen di sini. Sudah bisa ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, dari Ester pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat 12 sampai ayat 12 ya. Ester pasal yang kedua ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah baca ya kitab Ester ya. Kisahnya kurang lebih udah tahu ya saudara ya. Nah saudara, jadi waktu itu Raja Ahasiweros punya ratu namanya Wasti, dan Ratu Wasti boleh dikatakan akhirnya diganti, dipecat ya karena tidak mau menghadap raja. Dan raja waktu itu ingin memilih ratu ya, pengganti Wasti, saudara. Nah, salah satu kandidatnya adalah Ester, saudara. Nah, saudara, dan dari begitu banyak kandidat, saudara ya. Jadi setiap gadis-gadis yang ingin menghadap Raja Ahasiweros dikatakan selama setahun itu dipersiapkan untuk menghadap raja, saudara. Ya. Nah, yang menarik di sini selama 1 tahun ini dibagi 2, 6 bulan dipakai minyak mur, lalu 6 bulan berikutnya diberikan minyak kasai dan wangi-wangian yang lain, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, 6 bulan dipakaikan minyak mur, saudara. Saudara, minyak mur dari bahasa aslinya disebut dengan marar, saudara. Artinya pahit, ya, pahit, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang persiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Yang setuju dengan saya kasih jempol, saudara. Ya, Tuhan sedang persiapkan kita menjadi mempelai Kristus, saudara. Dan prosesnya seperti Ester diberikan minyak mur, saudara. Mur, marar, bicara soal pahit, saudara. Dan kita tahun 2020 yang kita lewati, kita melewati masa-masa yang boleh dikatakan dalam tanda kutip pahit, saudara. Ya nggak, saudara? Ya, banyak gara-gara COVID kita jadi banyak cobaan, saudara. Ya, namanya hidup memang banyak cobaan, saudara. Kalau sedikit namanya bukan cobaan, tapi cobain, saudara. Ya, jadi banyak cobaan lah tahun 2020, pahit lah, saudara ya, saudara. Nah, saudara, fungsi daripada minyak mur ini adalah antiseptik, saudara, ya, untuk membersihkan. Fungsi daripada minyak mur itu seperti detox, saudara, ya, membuang racun-racun ya, yang segala kekotoran yang ada di dalam tubuh para wanita ini, saudara. Ya, selama 6 bulan, bayangin 6 bulan, saudara. Itu mereka nggak boleh kemana-mana, di lockdown, saudara. Dikasih cuman setiap hari ngapain, saudara? Digosok sama minyak mur, saudara.
digosok, dibersihkan, menghilangkan kotoran, saudara. Saya percaya calon mempelai itu harus cantik luar dalam, bersih luar dalam, saudara. Ya, kulitnya harus bersih, saudara. Nggak boleh ada jamur, nggak boleh tuh calon ratu ada panu, kadas kurap, nggak boleh, saudara ya. Harus mulus, saudara ya. Kulitnya harus glowing, saudara ya. Nah, makanya saya percaya hari-hari ini sedang dibersihkan oleh Tuhan supaya tambah cantik lagi. Katakan amin, saudara. Makanya tadi juga disarankan selama ibadah kalau bisa ayo kita buka untuk videonya supaya kelihatan mukanya, saudara. Ya, yang belum mandi ya salah sendiri kenapa nggak mandi, saudara. Ya, jadi ayo kalau boleh saya minta yang masih belum buka video dibuka ya supaya saya enak ngelihatnya gitu, saudara ya. Ngelihat wajah-wajah yang calon mempelai Kristus. Katakan amin, saudara. Nah, puji Tuhan ada beberapa yang udah mulai buka, saudara ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, juga selain rambut, saya percaya selain kulit, rambut juga nggak boleh ada ketombe, nggak ada kutu dan lain sebagainya, saudara ya. Nggak boleh ada kuman, saudara ya. Saudara, zaman dulu istilah gini, zaman Esther itu setiap hari diminyakin pakai minyak mur supaya nggak ada kuman, saudara. Saudara, kau perhatikan hari-hari ini, kita juga setiap hari pakai disinfektan, saudara. Supaya nggak ada kuman-kuman. Ya, saudara ya. Kita nih seperti Esther yang lagi dibersihkan sama Tuhan. Betul nggak, saudara? Saudara, mulut juga nggak boleh bau, saudara ya. Makan diatur, nggak sembarangan, saudara. Saya percaya jengkol, pete itu nggak boleh dimakan sama calon-calon mempelai gitu, saudara ya. Ya, terasi, bawang nggak boleh, saudara. Makannya yang wangi-wangi, yang ciapo-ciapo gitu, saudara. Saudara, 6 bulan dipersiapkan. Ya, nggak enak banget. Mur itu minyak wangi, tapi nggak terlalu wangi, saudara. Ya, wanginya tuh ya kurang, kalau buat saya, minyak mur kurang enak wanginya, saudara. Nah, dari atasnya, terus bawahnya. oke, bisa tolong di mute. Mungkin host bisa minta tolong ya. Nah, saudara, artinya gini, saudara. Kita sedang dimurnikan sama Tuhan. Betul nggak, saudara? Makanya nggak heran Tuhan berikan kepada kita ayat emas untuk tahun 2021 ini, tahun integritas, dari Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, perhatikan ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, bersih tangan, tindakan, murni hati, hati, pikiran, ya, jiwa kita, dan juga mulut kita harus bersih, saudara. Ini integritas. Antara perbuatan, hati, pikiran, dan juga perkataan, itu harus sama, saudara. Harus kompak, betul nggak, saudara? Jangan lu ngomong A, tapi lakukan B. Betul nggak, saudara? Ya, jangan lu dalam hati ke kanan, tetapi ngomongnya ke kiri gitu, saudara. Saudara, melalui apa yang terjadi hari-hari ini, pandemi COVID dan lain sebagainya, kita ini sedang dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan, ya. Sedang masuk dalam tahap yang namanya sanctification, saudara. Kita ingat tahap-tahap keselamatan, justification, sanctification, nanti kita akan masuk dalam glorification, saudara. Oke, lanjut, saudara. Nah, saudara, yang kedua, setelah minyak mur, dikatakan diberikan minyak kasai dan minyak dan wangi-wangian perempuan, saudara. Nah, saudara, saya coba cari referensi tentang minyak kasai, ternyata sangat sedikit sekali, tidak terlalu banyak, saudara. Dan ternyata minyak kasai ini memang bukan minyak yang umum, saudara. Bukan minyak yang ada banyak beredar di pasaran, saudara. Dan minyak ini hanya ada di istana raja, saudara. Tidak ada di pasaran. Dan minyak kasai ini dibuat khusus sesuai dengan selera raja, saudara. Jadi raja sukanya bau apa, wangi apa, gitu. Itu dibuat, diracik, saudara. Saudara, saya percaya setiap kita punya kesukaan nyium bau apa yang kita suka, gitu, saudara ya. Contohnya saya suka wangi kopi, gitu, saudara. Ya, waduh, kalau nyium wangi kopi, gitu, saudara ya. Kalau kita ke mall, lewatin Starbucks, kayaknya wangi gitu, saudara ya.
kayaknya refreshing gitu ya. Kayaknya bikin kita tenang, bikin kita, wah kayaknya saya senang wangi kopi, saya juga ngopi gitu saudara ya. Lalu kedua yang saya senang juga wangi anak kecil yang baru mandi. Nah itu saya senang banget tuh saudara. Kalau ada anak kecil baru mandi, kalau dicium, aduh kayaknya wanginya apa ya, seneng banget saudara ya. Wangi anak kecil, wangi innocent gitu kayaknya saudara, kayaknya aduh itu seneng banget saudara. Makanya saya seneng sama anak kecil gitu dong, wah nyium baunya aja seneng gitu saudara. Jadi wangi-wangi yang memang raja suka, nah itu disuruh para ahli untuk meraciknya saudara. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi setiap calon ratu badannya pasti wangi. Karena selama 1 tahun dipersiapkan saudara. Pasti wangi. Istilahnya lewat aja 3 meter kecium bunya. Orangnya mungkin saudara ya, saking udah dipersiapkan, kentut sama ngedahak aja wangi. Mungkin gitu saudara ya. Mungkin saudara. Jadi dipersiapkan sedemikian rupa saudara ya, supaya wanginya itu menyenangkan raja untuk menjadi mempelai saudara. Dan saya percaya kita nggak boleh bau saudara. Kita harus wangi, betul nggak? Bau-bau kedagingan, bau-bau amis dosa, bau-bau keduniawian itu harus kita singkirkan saudara. Saudara, coba kalau kita perhatikan urutannya, minyak mur dulu, baru minyak kasai saudara. Artinya kenapa begitu saudara? Karena harus dibersihkan dulu, baru diurapi dengan minyak kasai, minyak wangi-wangian. Artinya gini, minyak kasai dan minyak wangi-wangian hanya bisa meresap ke dalam tubuh setelah tubuh dibersihkan. Tanpa pemurnian, kita percuma namanya diurapi dengan minyak dari surga, saudara. Saudara, tadi seperti saya katakan, minyak kasai dan minyak wangi-wangian itu hanya ada di istana raja. Minyak yang akan kita terima itu hanya ada di istana raja, di atas segala raja, yaitu surga, saudara. Ini bicara soal pengurapan yang sangat-sangat istilahnya dunia nggak bisa berikan kepada kita. Hanya dari Tuhan, saudara. Dan minyak ini wanginya sesuai dengan selera raja, saudara. Saudara, mungkin selama ini selera kita itu selera kampungan, duniawi, bukan selera surga, saudara. Nah, tahun 2021, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tahu dan harus ikutin seleranya Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dikasihi dan disukai oleh raja. Ini yang membedakan Esther dengan gadis-gadis yang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengenai bicara soal selera, saudara. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara lihat kembali dari 2 Esther 2, Esther pasal yang kedua. Nah, saudara, dalam ayat 13, ada peraturan begini, saudara. Ada peraturan setiap gadis yang mau menghadap raja, dikatakan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk ke dalam balai pertemuan, ke dalam istana. Jadi segala apa yang diminta oleh gadis itu harus diberikan. Nah, jadi mungkin waktu itu banyak gadis-gadis, dikasih kesempatan diberikan apa aja, apapun yang diminta diberikan. Ya mungkin dia minta berlian yang gede, mungkin gelang keroncong yang banyak dan lain sebagainya. Karena seleranya menurut selera dia, saudara. Dan semua gadis-gadis itu tidak ada yang kena di hatinya raja. Nah, kita lihat Esther, apa yang dia lakukan, saudara. Ayat 15 dikatakan gini. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat sebagai raja, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Nah, perhatikan di sini, saya kasih huruf yang kuning, saudara.
Maka ia pun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, dan seterusnya. Ayat 17, maka Esther, nah perhatikan, dikasihi oleh Baginda semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti, saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Esther waktu itu diberikan kesempatan. Apa yang diminta harus diberikan. Ya, mungkin kita kalau anak-anak Tuhan timbul dalam hati itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Gitu. Wah, apa yang istilahnya tersedia. Tapi sekali lagi di sini Esther mempunyai sikap yang sangat-sangat bijaksana yang harus kita ambil, saudara. Bahwa dia tidak minta apapun selain yang dianjurkan oleh Hegai, selera daripada raja, saudara. Makanya Esther ngikutin, saudara. Waktu Esther ngikutin, raja akhirnya di sini jatuh cinta sama Esther. Dia memilih Esther menjadi ratu gantikan Wasti, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2021 ini yang saya dapat, bahwa kita banyak maunya, saudara. Tapi kita harus ikutin maunya Tuhan, seleranya Tuhan. Katakan amin, saudara. Tahun 2021, tidak semua pintu berkat yang terbuka itu untuk kita masuki, saudara. Kita harus bijaksana. Tanya Tuhan, apakah ini cocok buat kita atau enggak? Katakan amin, saudara. Esther menjadi ratu, saudara. Dia diangkat menjadi ratu ganti Wasti. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini bagian yang pertama selesai, lalu bagian yang kedua, ketika Esther menjadi raja, timbul permasalahan tentang hidup dan mati, saudara. Nah, ketika itu Haman, orang nomor kepercayaan daripada raja yang memegang materai raja, itu orang Agag, saudara. Ya, Agag itu ya memang musuh bebuyutan daripada orang Yahudi, saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Haman ini benci dengan Mordekai dan dia ingin membunuh Mordekai, tapi bukan hanya Mordekai yang dibunuh, dia berikhtiar dia bunuh Mordekai dan seluruh bangsanya, yaitu Yahudi. Saudara, waktu itu orang-orang Yahudi tinggal ya, istilahnya di bawah pemerintahan Raja Ahasuerus, saudara. Ya, minoritas, saudara. Dan ini ingin dihancurkan, ingin dibinasakan, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan akhirnya Haman berhasil membujuk raja untuk mengeluarkan satu peraturan dekret untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Orang-orang pilihan Tuhan mau dibinasakan, saudara. Nah, saudara, waktu itu timbul kedukaan bahwa orang-orang Yahudi ingin dimusnahkan. Esther di istana pasti aman. Pasti aman, saudara. Nggak mungkin dia dibinasakan, saudara. Tetapi di sini Esther mendapatkan pesan dari Mordekai, ya, untuk menyampaikan kepada Esther supaya dia menghadap raja untuk memohon karunia dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita gini, saudara. Tapi waktu itu Esther bilang gini, ada satu peraturan, semua orang tidak ada seorang pun yang boleh menghadap raja kecuali raja panggil. Kalau orang sembarangan menghadap raja, itu hukumannya satu, mati, saudara. Kecuali orang itu berkenan kepada raja, raja mengulurkan tongkat, orang itu selamat, saudara. Saudara,
Wah, Esther untuk menghadap raja tanpa dipanggil, resikonya mati, saudara. Tapi satu sisi, dia harus membela bangsanya. Lalu Esther meminta kepada Mordekai dan juga meminta kepada semua orang Yahudi. Oke, saya akan menghadap raja. Tapi sebelum menghadap raja, ayo kita puasa, sama-sama berdoa kepada Tuhan. 3 hari 3 malam, berpuasa saudara. Kita sama-sama berpuasa, supaya perkenanan raja itu turun. Saudara, akhirnya berpuasalah mereka selama 3 hari. Saudara, tahun 2021, saya percaya Tuhan akan banyak menuntun kita dengan doa dan puasa. Kok nggak ada yang kasih jempol, saudara? Kalau ngomong puasa, kayaknya lemes, saudara ya. Saudara, kita bersyukur sebelum masuk tahun 2021, kita awali dengan puasa selama 21 hari. Dan tahun 2021, saya percaya Tuhan akan banyak tuntun kita. Nanti kalau gembala saudara, Pak Agus, digerakkan Tuhan untuk puasa, ayo kita puasa sama-sama, saudara ya. Saya percaya kita minta perkenanan Raja, perkenanan Tuhan untuk bangsa kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ya saudara ya, tahun 2021, kita diawali kondisi bangsa kita, ini sangat memprihatinkan saudara ya. Kita lihat, ini baru hari yang ke-17, tapi bencananya udah cukup banyak saudara. Betul nggak saudara? Ya, pesawat jatuh, gempa bumi di Sulawesi Barat ya, Mamuju, Majene, lalu banjir di Kalimantan Selatan ya, lalu kemarin gempa bumi di Pangandaran, di Lampung, lalu ada longsor di daerah Sumedang. Waduh, banyak sekali saudara. Dan ini belum berhenti saudara. Saudara, jadi saya percaya ini kita butuh berdoa. Belum lagi COVID saudara. COVID angkanya makin hari makin naik Indonesia. Dikatakan kemarin 1 dari 50 orang itu terpapar COVID. Itu yang udah diperiksa. Kalau yang belum diperiksa lebih banyak lagi, saudara. Mungkin angkanya lebih banyak lagi, saudara. Ya, COVID tambah naik, saudara. Sehingga pemerintah mengarang, saudara. Paling nggak kita punya 3M. Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan saudara? Menjaga jarak, saudara ya. Tapi ditambahin sekarang 5. Membatasi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. Jadi dari 3M jadi 5M, saudara. Kalau boleh saya tambahin lagi 2M lagi lah, saudara ya. Jadi 7M enak, saudara. Makan enak di Wajan Sunda sama Warung Sunda, saudara. Sekalian promosi, saudara ya. Lalu M yang ke-7, molor banyakan, saudara ya. Tidur yang cukup, saudara. Jadi sehat, saudara ya. Saudara, jadi kita doakan untuk Indonesia, untuk ekonomi, ya, untuk bencana-bencana alam, terorisme, ya. Ini bangsa dan negara kita. Doa dan puasa untuk memohon perkenanan Tuhan. Karena kita percaya, kita tahu iblis maunya menghancurkan, betul nggak? Menghancurkan bangsa ini. Termasuk kemarin lewat ramalan dari Mbak Yu. Pada dengar nggak, saudara? Apa terjadi kerusuhan dan lain sebagainya ya? Presiden bisa diganti dan lain sebagainya. Itu pekerjaan iblis, saudara. Dan itu memang mesti dipatahkan, saudara. Ya, saudara, kita minta sama Tuhan, perkenanan Tuhan, Tuhan bela bangsa kita, Tuhan justru memakai, kan Tuhan berjanji akan pakai Indonesia untuk kegerakan Tuhan di akhir zaman ini, dari timur ke barat.
dan kembali ke Yerusalem. Esther berdoa, berpuasa, dan akhirnya dia menghadap raja, lalu dia mendapatkan perkenanan, lalu raja tanya sama dia, kamu mau apa? Separuh kerajaan pun aku berikan kepadamu. Dan Esther nggak minta apa-apa, cuman minta gini, Baginda Raja sama Haman nanti datang ke rumah, disediakan hidangan dan lain sebagainya. Datang, saudara. Bagaimana campur tangan Tuhan. Singkat cerita sampai akhirnya Haman yang ingin membinasakan orang Yahudi, akhirnya malah dia yang dihukum mati oleh raja, saudara. Ya, dihukum mati. Dan harta daripada Haman itu saya mau katakan, ini adalah tahun perpindahan kekayaan orang-orang fasik kepada orang-orang benar. Yang setuju dengan saya katakan amin dan berikan jempolnya buat Tuhan. Amin, saudara. Perpindahan kekayaan dari orang fasik kepada orang benar, saudara. Saudara, saya percaya apa yang sudah dicuri oleh iblis akan dikembalikan 7 kali. Mengambil berkat Tuhan dari anak-anak Tuhan akan dikembalikan. Nah, yang terakhir, saudara, saya mau katakan bahwa tahun 2021 ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Esther adalah tahun perubahan nasib. Tahun pembalikan keadaan, saudara. Ya, sebenarnya ada di sini tapi nanti kita. Akhirnya apa yang dirancangkan oleh Haman itu dibalikkan ke atas kepalanya. Dan Haman serta anak-anaknya disulakan pada tiang. Ya, oleh sebab itu hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Ya, itu sejarah daripada hari raya Purim, saudara. Saudara, dan kalau saudara perhatikan kitab Esther, Wasti kehilangan mahkota, dia dari ratu kehilangan mahkota, ya, dari ratu akhirnya dia kehilangan mahkota. Nasibnya berubah, saudara, karena Wasti mengadakan pesta sendiri dan tidak mau menghadap raja. Haman dari pejabat tinggi orang nomor 2 akhirnya berintegritas, itu diangkat Tuhan. Esther dari rakyat biasa, dari gadis biasa, nasibnya dirubah menjadi ratu. Mordekai, ya, seorang yang istilahnya biasa diangkat menggantikan Haman, kan berbalik. Mereka membinasakan orang-orang yang berniat jahat, saudara. Saudara, saya percaya tahun 2021, tahun integritas, kita contoh seperti Haman, seperti Esther dan Mordekai, orang-orang yang berintegritas. Tuhan akan angkat kita melebihi apa yang kita bayangkan, saudara. Setuju katakan amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang penting berintegritas, saudara. Berintegritas. Saudaraku yang kasih Tuhan, tahun 2021 ya tadi yang saya ringkas, saudara, ya, adalah tahun di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai keperkenanan Tuhan buat bangsa kita Indonesia. Dan kita percaya tahun 2021 ini adalah tahun di mana kekayaan orang-orang fasik akan mengalir kepada orang-orang benar. Dan tahun 2021 adalah tahun di mana perubahan nasib, pembalikan keadaan itu akan terjadi buat orang-orang yang
berintegritas. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba tahu hamba jauh dari sempurna. Hamba sangat terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang maha sempurna. Engkau akan menyempurnakan firman ini dan meteraikan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu, Pak Iwan, Bu Yuyun, berkati semua pengerja, semua jemaat di GB Pecenongan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah buat GB Pecenongan ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai gereja ini untuk memenangkan banyak jiwa, untuk memberkati banyak jiwa ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, Engkau sedang memurnikan kami, Engkau sedang kehidupan kami. Kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kami tetap mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Aking ya Tuhan, di lambungnya ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sama-sama bersehati. Kami minta perkenanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah, Kau angkat setiap sakit penyakit apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Aking sembuh secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami Yesus sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan kalau ada yang sakit, kalau ada yang sedang dalam pergumulan, kalau ada yang sedang lemah, Tuhan juga kuatkan ya Tuhan. Angkat setiap kekhawatiran yang berlebih, angkat setiap ketakutan yang berlebih ya Tuhan, dan kami boleh menjalankan hari-hari kami dengan damai sejahtera, sukacita pada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau lindungi kami Tuhan-Mu, karena darah Yesus sempurna menjagai, melindungi setiap anak-anak yang Kau kasihi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Untuk Andre, saya kembalikan. Baik Pak. Shalom. Halo? Jelas ya? Shalom. Sebentar. Halo? Halo? Shalom, kedengaran Pak ya? Dengar ya? Ya, baik. Bapak Ibu, saya akan membacakan pengumuman untuk warta sepekan. Ya, baik. Untuk ibadah online minggu depan tanggal 24 Januari 2021 dimulai pukul 10, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Iwan Jin. Kemudian untuk pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dapat menghubungi tim pendoa melalui nomor WhatsApp sebagai berikut di 08 111 880 896. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh melakukan transfer ke rekening BCA atas nama GB Pecenongan dengan nomor rekening di 0700600033 atau dapat melakukan scan QR
pada layar yang ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk pengumuman sepekan. Untuk yang berdoa, saya persilakan. Berdoa siapa? Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami masih boleh berkumpul, beribadah, bersatu hati, memuji dan menyembah. Ibadah GBI Pecenongan pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau boleh lawat setiap kami, Engkau boleh menyegarkan kembali setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesan-Mu Tuhan yang boleh disampaikan melalui Om Yanto ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tuntunan-Mu di tahun 2021 ini Bapa. Untuk kami boleh terus melangkah, untuk kami boleh terus dengar-dengar Yesus yang sudah menyampaikan firman. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan hikmat, Tuhan karuniakan visi ya Tuhan, pengertian yang baru ya Bapa untuk Om Yanto Tuhan dalam setiap pelayanannya, dalam usahanya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan ya dan seisi rumahnya Tuhan Yesus akan diberkati Tuhan. Pelayanan gembala kami Tuhan Yesus untuk Pendeta Agus Sugiarto, juga untuk keluarganya, untuk wakilnya Pendeta Iwan beserta dengan keluarga besar. Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, perlindungan yang sempurna Tuhan, menjagai hamba-Mu Tuhan, pagari mereka Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan, biar perlindungan Tuhan sempurna, kesehatan yang sempurna ya Tuhan, berkat bukan secara Tuhan seperti yang belum pernah mereka pikirkan, Engkau boleh berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau berikan hati-Mu lebih lagi buat GBI Pecenongan atas setiap pengerja demi pengerja ya Tuhan. Ada kesatuan hati, ada roh yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, ada roh yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mau melayani gereja. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat berkat, buat kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020. Kalau saat ini kami masuk ke tahun 2021, Tuhan kami melihat banyak hal terjadi atas bangsa kami, atas Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau di awal tahun ini kami lihat dan kami dengar Tuhan banyak berita-berita ya Tuhan terkait bencana yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, tiap pulau-pulau yang ada ya Tuhan, setiap bencana yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang sanggup pulihkan bangsa kami. Engkau tetap Allah yang berdaulat bagi Indonesia ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang ajaib Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan boleh melihat Tuhan. Engkau persiapkan kami untuk kami menjadi saksinya Tuhan. Untuk kami menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Berikan setiap kami roh yang baru, berikan setiap kami gairah yang baru, berikan setiap kami api yang baru ya Tuhan, untuk kami boleh terus melangkah di tahun ini dengan integritas, dengan sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu, biar setiap kami boleh punya tangan yang bersentuhan yang mungkin saat ini sedang diguncang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, keamanan, damai, sejahtera melimpah buat Indonesia. Kami katakan shalom, kami katakan damai, sejahtera
sejahtera Tuhan buat Indonesia. Kami melepaskan berkat ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Buat Indonesia ya Abakina ya ralaba syaralaba ralaba ya ralaba ralaba. Kedamaian di Indonesia Tuhan. Kami berdoa, kami patahkan setiap gerakan-gerakan yang bukan daripadamu ya Tuhan. Kami patahkan dan hancurkan setiap kuasa daripada si jahat ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus justru bangkit generasi-generasi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang cinta akan Indonesia, yang kami mau berdoa dan berdiri bagi Indonesia, yang kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi terang Tuhan bagi bangsa kami, bagi keluarga kami dimanapun Tuhan boleh tempatkan setiap kami anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GBI Gatot Subroto Tuhan. Kami mendukung pelayanan gembala sidang kami buat Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan Bapakan untuk gembala dan juga hikmat Tuhan boleh Engkau karuniakan kepada hamba-Mu Tuhan. Biar pelayanan Tuhan dalam kesembuhan itu boleh terus terjadi ya Tuhan. Yang sakit dalam pelayanan mereka Engkau sembuhkan ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap sakit dan penyakit yang ada ya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Walaupun ibadah berlangsung secara tetap terjadi di rumah demi rumah. Kesembuhan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang sakit kami mau terima dengan iman sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan setiap kami hikmat Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Biar kami boleh Tuhan terus mendengar suara-Mu. Biar kami boleh punya roh yang intim Tuhan. Kami boleh melakukan sesuai kami setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih setia-Mu Tuhan itu selalu baru buat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh punya Allah yang dahsyat, kami boleh punya Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kamu siapkan hati. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Perlindungan, kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terutama memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih untuk taburan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Yanto, beserta seluruh keluarga Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan berhasil. Juga berkati setiap hamba-hamba-Mu di GBI Picenongan Tuhan, jemaat-Mu, aktivitas pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tuntunan-Mu bagi gereja-Mu di tahun ini Tuhan, tahun 2021, tahun integritas Tuhan. Gereja-Mu akan bertumbuh untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memuridkan dan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dan kasih karunia sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap semangat. Terima kasih Pak Yanto untuk firman-Nya. Makasih Pak Yanto udah doain saya, dan Pak Agus juga terima kasih. Dan Selasa saya mau di-endorse kopi. Kiranya Tuhan itu berjalan dengan lancar. Doain ya Pak Agus. Jangan takut ya. Amin. Jangan takut. Terima kasih. Jangan takut. Pasti sembuh, yakin. Terus. Ya. Makasih Pak Yanto. Terima kasih ya. Sama semua. Walking cepat sembuh. Amin. Aking cepat sembuh Tante Aking. Semangat. Semangat Mbak Aking. Semangat. Yakin cepat sembuh ya. God bless ya. Iya. Ayo foto sebentar ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Thank you. Oke, udah. Thank you Pak Yanto. Sama-sama. Pak Yanto. Tante Aking, semangat Tante Aking. Tante Aking sembuh ya. Aking sehat ya. Iya. Selasa bisa didoain ya. Gak ada apa-apa ya. Ya. Amin. Silawan. Ya. Semuanya. Oh. Makasih ya semuanya. God bless you. Memberkati. Saya lihat dulu ya. Sembuh ya. Tante Aking jangan lupa 7M makan di warung wajan Sunda. Makanya hari Selasa doain ya waktu aku di endorse tidak ada apa ya. Kalau udah sembuh jangan lupa 7M. Malam didoain. Ya, makasih ya Pak Yanto, bagus setelah kawan-kawan semua. God bless you ya. Gak ada apa-apa Tante Aking, sehat. Iya. Sehat. Oke, terima Sehat kasih. terus.